Hello Teknolovers! Negara Timur Leste dan Indonesia memang tidak bisa dipisahkan. Bahkan riwayat sejarah kedua negara yang saling bersebelahan ini juga tak terpisahkan. Perjuangan Timur Leste sampai bisa keluar dari Indonesia dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara wajib diapresiasi. Lantas, bagaimanakah perbandingan kedua wilayah tersebut? Yuk simak ulasannya berikut ini. Kupang, NTT, Indonesia. Kota Kupang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kupang merupakan kota yang terbesar di Pulau Timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat Laut Pulau Timur. Sebagai kota terbesar di Provinsi NTT, kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa yang multietnis, yakni Helong, Rote, Sabu, Flores, Alor, Sumba, Lembata, Tionghoa. Sebagian kecil suku pendatang dari Ambon dan beberapa suku bangsa lainnya seperti Bugis, Jawa, Bali, dan Batak. Tetapi terlepas dari keragaman suku bangsa yang ada, penduduk kota Kupang akan menyebut diri mereka sebagai Beta, orang Kupang. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri bulan Juni tahun 2022, penduduk kota Kupang berjumlah 442.281 jiwa yang terbagi atas 223.632 jiwa laki-laki dan 218.649 jiwa perempuan. Kota Kupang terletak pada 10 derajat 36 menit 14 detik hingga 10 derajat 39 menit 58 detik lintang selatan. Dan 123 derajat 32 menit 23 detik hingga 123 derajat 37 menit 01 detik bujur timur. Luas wilayah 180.027 km persegi dengan peruntukan kawasan industri 735,57 hektar, permukiman 10.127,40 hektar, jalur hijau 5.090,5 hektar, perdagangan 219,70 hektar, pergudangan 112,50 hektar, pertambangan 480 hektar, pelabuhan laut atau udara 670,1 hektar, pendidikan 275,67 hektar, pemerintahan atau perkantoran 209,47 hektar, dan lain-lain 106,54 hektar. Secara topografi, kota Kupang terdiri atas daerah pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Untuk daerah terendah terletak pada ketinggian 0 hingga 50 meter dari permukaan laut rata-rata. Sedangkan daerah tertinggi terletak di bagian selatan dengan ketinggian antara 100 hingga 350 meter dari permukaan laut. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Teluk Kupang dengan kemiringan antara 0% sampai 2%. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian pesisir dengan kemiringan antara 2 hingga 5%. Kota Kupang secara visual merupakan daerah dataran rendah yang sudah dimanfaatkan pula sebagai lahan kegiatan usaha seperti sawah tada hujan, kebun musiman, dan semak belukar. Pada bagian barat daya dan selatan terdapat perbukitan yang harus dilindungi dengan penghijauan atau reboisasi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan atau catchment area untuk menjaga potensi air tanah di kota Kupang. Kemudian, perangkat daerah yang dimiliki oleh kota Kupang yaitu 18 dinas, 8 badan, 3 kantor, dan 8 bagian. Di samping itu terdapat 3 instansi vertikal, yaitu Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Kementerian Agama. Wilayah pemerintahan wali kota Kupang meliputi 6 daerah kecamatan. Tak hanya itu saja, Kupang juga memiliki transportasi, yaitu di mana kota ini memiliki sebuah bandar udara dengan nama Bandar Udara Internasional El Tari. Kemudian untuk transportasi laut, Kupang memiliki pelabuhan Tenau yang dapat melayani kapal-kapal barang maupun penumpang. Dahulu melalui dermaga ini sering melayani kapal penumpang menuju pantai Makassar, Ruteng, Baa, Dili, Kalabahi, dan lain-lain. Saat ini pelabuhan niaga dan pelabuhan komersial terletak di daerah Tenau dan Bolok yang merupakan wilayah Kabupaten Kupang. Selanjutnya adalah sistem transportasi darat kota Kupang dilayani oleh minibus angkatan kota yang biasa disebut BEMO. Ada pula layanan taksi dan beberapa rute dilayani oleh bus kota. Sebagian besar rute dalam kota dilayani oleh BEMO yang menghubungkan beberapa terminal seperti Terminal Kupang, Terminal Oepura, dan Terminal Oebobo. Untuk keberangkatan jalan darat keluar kota dilayani di Terminal Oebobo. Kemudian objek wisata yang ada di Kupang, salah satunya adalah Pantai Lasiana. Di Pantai Lasiana ini terdapat sebuah kafe dan banyak didapati lopo-lopo dan tempat makanan ringan seperti pisang bakar dan jagung bakar yang berderet.
Lopo-lopo adalah sebutan lokal untuk pondok yang dibangun menyerupai payung dengan tiang dari batang pohon kelapa atau kayu yang beratapkan ijuk, pelepah kelapa atau lontar, alang-alang, dan yang berbahan semen. Bisa juga beratapkan seng yang bagian luarnya dilapisi ijuk, pelepah kelapa atau lontar, dan alang-alang. Selanjutnya adalah Taman Nostalgia yang berlokasi di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo. Taman Nostalgia dirancang sebagai taman kota dengan fasilitas jogging track, arena olahraga, dan wisata kuliner. Di Taman Nostalgia terdapat Gong Perdamaian Nusantara. Gong Perdamaian Nusantara atau GPN merupakan sarana persaudaraan dan pemersatu bangsa. Berasal dari Desa Pakis Aji, Kecamatan Pelajan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Gong yang berusia 450 tahun itu milik Ibu Musrini, yang adalah ahli waris generasi ke-7 dari pencetus gong. GPN terbuat dari bahan campuran kuningan atau bronze dan perunggu, berdiameter 2 meter dengan berat kurang lebih 100 kg. GPN bermakna keseimbangan kehidupan dan memberi nilai lebih, kebanggaan, citra baik, dan sumber pendapatan sepanjang masa bagi daerah yang menerimanya. Dili, Timur Leste. Sementara Timur Leste adalah negara yang terletak di bagian timur Pulau Timur. Nama resminya adalah Republik Demokratik Timur Leste. Secara astronomis, Timur Leste berada di antara 8 derajat lintang selatan, 10 derajat lintang selatan, dan 124 derajat bujur timur hingga 127 derajat 30 menit bujur timur. Timur Leste berbatasan darat dengan Indonesia di sebelah baratnya, sedangkan sebelah utara adalah Laut Wetar, sebelah timur dan selatannya adalah Laut Timur. Untuk ibu kota Timur Leste sendiri yaitu Dili, merupakan kota paling besar di Timur Leste. Dili terletak di pesisir utara Pulau Timur, yang dimana pada tahun 2022, populasi jumlah penduduk Timur Leste mencapai kurang lebih 1.318.445 jiwa. Kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun 2021 hingga 2022 mencapai sebesar 1,96%, atau jika dihitung bertambah sebanyak 25.326 jiwa. Mayoritas penduduk Timur Leste adalah etnik Austronesian atau Malayo-Polinesian dan beragama Katolik Roma, sekitar 96,9%. Bahasa resmi Timur Leste adalah bahasa Tetun dan Portugis. Berdasarkan sensus Timur Leste 2015, mayoritas penduduk kota Dili memeluk agama Kristen dengan presentasi 99,00% atau sebanyak 272.915 jiwa dari 275.664 jiwa. Memeluk agama Katolik sebanyak 264.144 jiwa, 95,82%. Kemudian Protestan sebanyak 8.771 jiwa, 3,18%. Sebagian lagi beragama Islam yakni 1.695 jiwa, 0,61%. Kemudian Buddha 372 jiwa, 0,13%. Hindu 173 jiwa, 0,06%. Dan kepercayaan tradisional serta aliran lainnya sebanyak 0,20%. Diketahui kota Dili adalah pusat administrasi dari distrik Dili yang merupakan entitas administratif dari wilayah tersebut dan termasuk Pulau Atauro serta beberapa kota yang terletak dekat dengan Dili. Kota ini terbagi dalam beberapa subdistrik diantaranya Nain Veto, Veracruz, Dom Aleixo, dan Cristo Rey, dan dibagi menjadi beberapa suku yang dikepalai oleh Chefe de Suco yang dipilih sebanyak 18 dari 26 suku. Dari 4 subdistrik dikategorikan sebagai wilayah urban. Untuk wisata kota Dili, Timur Leste, kita bisa menelusuri pantai indah ke arah timur sejauh 10 km bertemu Bukit Tanjung Futukama. Bukit yang menjorok ke tengah laut, kemudian di puncak bukit berdiri Kristus Raja. Patung ini dibangun pada tahun 1996 dengan ketinggian patung tersebut adalah 27 meter. Patung ini merupakan patung terbesar kedua di dunia setelah patung Christ the Redeemer, Brazil, dengan tinggi patung 36 meter di atas bukit setinggi 1,5 km. Patung Cristo Rey enak dinikmati di pantai yang indah. Jika ingin menangkapnya harus menepaki tangga sebanyak 700 anak tangga. Di pantai timur Dili, matahari bersinar terang, angin berhembus sepoi-sepoi, garis gelombang laut yang perlahan bergerak susul-menyusul menyentuh pantai tampak indah. Kemudian destinasi selanjutnya, Tasitolu, adalah patung perunggup mendiang Paus Yohanes Paulus II dengan tinggi mencapai 6 meter.
Patung yang berlokasi di lereng Bukit Dili Barat ini dibangun pada tahun 2008. Patung dibangun menghadap Yesus di timur. Diketahui negara ini adalah negara Katolik terbesar kedua di Asia setelah Filipina. Pemandangan di sekitar patung juga sangat mengesankan dan sekaligus menenangkan. Oke, itulah tadi ulasan mengenai perbandingan Kupang versus Dili. Gimana menurut kalian? Ada yang ingin berkunjung ke salah satunya? By the way, untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thanks for watching.